Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua, teman-teman semua yang minat buat belajar teknik industri. Di sini perkenalkan dulu, nama gue Muhammad Yusuf Hakim, biasa dipanggil Yusuf, atau teman-teman dekat manggilnya Ucup. Di sesi kali ini gue bakalan sharing mengenai pemahaman dari teknik industri. Kenapa kita harus paham teknik industri itu? Karena banyak yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, ini juga termasuk salah satunya. Jadi gue beberapa hari yang lalu buat pertanyaan di Instagram Story dan juga ada beberapa pertanyaan yang muncul di YouTube gue mengenai khususnya teknik industri ya. Nah, sebelum lebih lanjut masuk ke dalam materi kelas terbuka kali ini, jadi gue bakalan sharing mengenai keteknik industrian dengan nama program atau nanti bakalan kita sebut dengan kelas terbuka bareng Ucup gitu. Gue berharap teman-teman yang minat di teknik industri bakalan dapat insight lebih dan makin kepo, makin pengen tahu dan ujung-ujungnya jatuh hati ke teknik industri. Oke, for the information, gue S1 S2 teknik industri. Kebetulan S2-nya double degree, jadi yang pertama di UI itu teknik industri murni dengan peminatan rekayasa dan desain sistem. Kemudian gue dapat beasiswa juga ke Perancis lewat Erasmus International Credit Mobility di bawah naungan FISEM. Itu gue belajar mengenai Management Optimization of Supply Chain and Transport. Nah, di situ gue belajar mengenai logistik gitu-gitu. Oke, lanjut. Dari Instagram dan YouTube, beberapa pertanyaan yang paling banyak ke gua itu seperti kalian bisa lihat, pertama, apa teknik industri itu, terus juga apa yang menjadi fokus lulusan TI nantinya. Nanti bakalan banyak gua sebut teknik industri sebagai TI ya. Mungkin buat kalian yang masih awam, TI sama IT beda ya. Kalau IT itu biasanya teman-teman ilmu komputer atau Information and Technology, tapi kalau TI itu kita bakalan nyebutnya sebagai teknik industri. Terus juga yang ketiga, apakah jurusan TI sulit? Yang keempat, apakah TI cocok buat para cewek-cewek? Terus yang kelima, lama kuliah di TI itu berapa lama sih gitu. Terus yang keenam, engineer pesawat, tapi kok lulusan TI. Ini nanti bakalan gue taruh di paling belakang karena biar kalian tahu kenapa alasan gue ngambil teknik industri. Oke, terus ada mata kuliah TI apa aja. Terus nomor 8 itu ada kampus terbaik ala TI itu apa aja. Terus juga di part yang kedua atau part B. Jadi yang tadi itu bakalan jadi part A. Yang di part B nanti bakalan ada tukar pikiran atau brainstorming dan juga ada kesimpulan. Sebelumnya gue kasih tahu disclaimer. Kelas kali ini berdasarkan pengalaman sendiri dan beberapa sumber dari kampus dan sumber terbuka yang kalian bisa lihat di internet. Oke, jadi bukan murni pandangan gue doang. Pertanyaan pertama, apa sih teknik industri itu? Nah, buat kalian yang kepo, pasti juga kalian pertama-tama dengar, kalian mungkin lebih tahu ada teknik mesin, ada teknik elektro, teknik sipil, teknik kimia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi, teknik industri itu adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengoptimalisasi kegiatan manusia, seperti sistem produksi atau proses produksi, pengelolaan sumber daya manusia, yang di dalamnya juga pengelolaan mesin, terus juga sistem kerja, pengambilan keputusan, dan sebagainya.
Terus juga di situ kita juga bakalan belajar mengenai ekonomi dan manajerial. Jadi fokusnya adalah optimasi dari semua yang tadi gue sebutin itu dan juga improvement. Gimana sih kita dapat mengoptimasi suatu sistem yang udah ada dan juga mengimprove-nya gitu. Katakanlah teman-teman teknik mesin, mereka otomatis belajar teknik mesin yang benar-benar murni gitu. Jadi fokusnya mereka kan pasti ke satu objek aja gitu. Terus mereka teman-teman yang teknik elektro mereka juga fokusnya lebih ke electrical system dan sebagainya, tapi mereka benar-benar fokus di situ. Nah, teknik industri itu melengkapi kedua sisi itu. Jadi gimana biar teman-teman teknik mesin tuh bisa melakukan optimasi dalam kerja dari mesin-mesin produksi, terus gimana cara support teman-teman mesin itu biar produksinya harus harus makin meningkat nih, tapi dengan resource yang ada cuman segini gitu. Kira-kira gimana? Nah, itu teman-teman teknik industri nanti yang mikirin gitu. Walaupun mungkin teman-teman teknik mesin juga belajar mengenai itu, cuman kita karena ilmu yang dipelajari banyak dan luas dan sifatnya sporadis, bahkan kita masuk ke ekonomi dan manajerial dan juga psikologi dan sebagainya. Jadi kalau teknik industri itu nggak diragukan lagi gitu. Seperti halnya dengan ke teknik elektro tadi kita bisa sebutin dan jelasin lagi bahwa kalau misalkan teman-teman teknik elektro dia cuman fokus di satu bidang, tapi teman-teman teknik industri berusaha improve di situ gitu. Jadi sebenarnya teknik industri itu melengkapi. Mungkin buat kalian juga yang berpikir kalau teknik industri itu karena namanya industri, nanti bakalan kerjanya di pabrik, di ini. Enggak. Jadi kan kita bisa juga belajar di industri penerbangan, di industri kesehatan, industri fashion bahkan. Karena sangat luasnya yang kita pelajari gitu. Oke, next. Jadi apa sih yang menjadi fokus lulusan TI itu sebenarnya gitu kan? Pasti banyak yang bertanya-tanya kayak gitu kan. Sebelum kita ngambil jurusan, sebelum kita masuk kuliah pasti pertanyaan itu wajar sih. Karena daripada kita salah masuk jurusan, mending kita tanya duluan. Nah, jadi fokusnya dari teknik industri itu, lulusan teknik industri nantinya bertanggung jawab atas optimalisasi praktis dari sistem kerja suatu perusahaan. Contoh simpelnya sistem pada produksi pabrik, proposal dan strategi maksudnya, terus juga desain dan optimalisasi dari suatu sistem yang berada di ruang kerja. Terus juga yang paling utama ada 3 poin di sini. Kita juga belajar mengenai ergonomi dan kesehatan kerja. Ergonomi itu secara singkatnya gimana kita berinteraksi dengan mesin dengan sistem gitu. Katakanlah misalkan gue kerja di depan mesin yang dia tuh tingginya cuma 0,5 meter. Nah, tapi sedangkan kita harus melakukan input itu di dalam posisi merunduk atau sebagainya. Nah, ini kira-kira kita gimana sih cara mendesain suatu sistem yang dapat mengakomodir itu. Pertama, efisiensi dalam bekerja, terus kedua juga kesehatan diri kita itu juga penting. Gimana cara kita dapat menggabungkan dua aspek itu buat agar suatu sistem itu optimal gitu. Itu termasuk ergonomi dan juga kesehatan kerja. Terus juga kita bakalan belajar mengenai psikologi, contohnya psikologi in industrial gitu kan. Jadi kalian juga belajar mengenai psikologi. Gue nggak tahu kalau teman-teman teknik yang lain belajar tentang psikologi juga atau enggak. Karena psikologi ini penting banget ketika kita udah mulai masuk ke dunia kerja. Jadi di teknik industri itu diwadahi. Banyak teman-teman yang stres di lingkungan kerja itu bukan karena satu dan dua hal gitu, tapi banyak faktor. Jadi kalau kita belajar psikologi itu kita bisa tahu ketika kita stres, ketika kita perlu dukungan, ketika kita merasa down dan sebagainya itu harus gimana menyikapinya. Termasuk ketika kita nanti sudah menjadi atasan, gimana sih kita menghadapi teman-teman yang masih dalam dalam artian teman-teman produksi dengan teman-teman
di supporting kan pasti beda cara penanganannya. Nah, ketika kita belajar psikologi, kita lebih tahu gimana cara mind mapping dan bagaimana cara menghadapi teman-teman yang berbeda background seperti itu. Terus selanjutnya kita juga belajar manajemen dan ekonomi juga. Jadi nggak melulu tentang ilmu eksak, tapi juga manajerial dan juga ekonomi. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah jurusan TI sulit? Nah, sebenarnya kalau jurusan TI itu nggak sulit gitu. Kuliah di teknik industri itu nggak sulit kok. Namun meskipun begitu, dengan prospek karir yang luas dan dijanjikan untuk lulusan teknik industri. Jadi walaupun nggak sulit, tapi prospek karirnya luas. Terus juga teknik industri itu tentunya menuntut dan melatih mahasiswanya untuk mampu berpikir kreatif, kritis, dan juga sebagai problem solver juga melalui berbagai penelitian dan praktikum. Terus juga karena matkulnya bervariatif, bahkan banyak alumni yang ngerasa kalau TI itu kuliahnya eh, cenderung justru malah ke arah mudah. Karena apa? Ketika kita belajar teknik mesin, ketika kalian mengikuti perkuliahan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, itu kan pasti berkaitan. Biasanya kalau teknik-teknik selain teknik industri itu, mereka eksaknya pasti otomatis lebih banyak. Karena mereka berfokus pada optimalisasi dari satu lini satu rumpun ilmu gitu. Sedangkan teknik industri itu melengkapi itu semua gitu. Jadi kita nggak cuma belajar ilmu eksak aja, termasuk psikologi dan ekonomi dan manajerial. Tadi mungkin beberapa teman suka ilmu eksak, tapi nggak semua kan. Nah, ketika kalian nggak suka dengan eksak, kalian bisa, contohnya ketika kita bikin skripsi, kita bisa ngambil tentang psikologinya, tentang improvement, tentang ergonomi dan sebagainya gitu. Jadi kalau teknik industri itu nggak susah sama sekali. Itu semua tergantung niat kalian dan tujuan kalian utama itu gimana gitu. Kalau kalian tujuan utamanya udah bagus, udah kuat, kalau kalian bakal masuk teknik industri, insya Allah lancar-lancar aja. Selama ini teman-teman juga pada lancar aja kok. Kebanyakan yang tinggal kelas mungkin karena mereka belum menemukan feel-nya gitu. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak. TI itu cocok nggak sih buat cewek? Kalau menurut gue, teknik industri itu cocok buat cewek. Karena kenapa? Teknik industri itu nggak cuma berfokus pada satu titik aja, yang tadi gue jelasin berkali-kali. Tetapi juga dia belajar mengenai sistem manufaktur, manajemen industri, sistem industri, dan juga teknoekonomi atau ekonomi teknik. Jadi teman-teman cewek biasanya ketika lu masuk prodi apa nih, teknik mesin katakanlah. Teknik mesin dia belajar tentang termodinamika dan berbagai mata kuliah mesin yang istilahnya itu pasti cowok banget gitu. Tapi dengan teknik industri kita juga imbang, kita ada sistem manufaktur, terus juga manajemen industri, di mana bagaimana cara mengelola dan manage industri yang bagus dan benar gitu. Terus juga bagaimana cara uh, melakukan pengambilan keputusan dan sebagainya. Terus juga di ekonomi teknik juga sebenarnya ini juga pelajaran ekonomi, tapi kita lebih ke arah industrial seperti itu. Jadi kalau teknik industri itu cocok buat teman-teman cewek yang mungkin masih pengen masuk teknik tapi nggak teknik banget gitu. Justru malah pengalaman dari gua S1 S2, kebanyakan cewek-cewek itu pada di teknik industri gitu. Jadi ketika kita kumpul dalam satu fakultas, kalau banyak ceweknya itu biasanya dari teknik industri gitu. Nah, ini maksudnya berapa lama kuliah di teknik industri ya? Sorry itu lamanya hilang. Nggak sempat keketik. Oke. Jadi kalau berapa lama normalnya kalau S1 itu dicapai dengan 8 semester dan setara dengan 4 tahun. Nah, nanti kalian bakalan dapat gelar ST. Nah, di sini gue bakalan jelasin kalau D3, mungkin ada kampus yang prodinya teknik industri dia D3, itu D3 itu rata-rata 3 tahun.
Mungkin ketika kalian cuti dan sebagainya jadi bisa 4 tahun. Itu tergantung kebijakan kampus dan juga peraturan pemerintah atau dikti dalam hal ini mengenai lama masa studi dan cuti dan sebagainya. Terus juga kalau kalau D3 nanti kalian bakalan dapat gelar AMD mungkin. Kan rata-rata D3 AMD. Terus juga kalau S1 kayak gua kemarin itu rata-rata 3,5 bisa sampai 4 tahun. Itu yang cepat. Mungkin kalian yang pinter banget nggak tahu mungkin bisa 3 tahun atau gimana. Itu juga tergantung kebijakan kampus. Terus juga kalian juga bisa cuti di setiap semesternya sama kayak D3 tadi. Ini apply to all ya. Jadi kalau kalian mau cuti itu apply to all. Jadi kayak D3, S1, S2, S3 itu bisa cuti. Cuman masa cutinya tergantung setiap kampus dan juga peraturan dari Dikti atau Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Terus juga kalau S2 itu 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau di Indonesia itu rata-rata 2 tahun, tapi di negara-negara Eropa, Inggris, Amerika mereka menerapkan sistem 1 tahun. Jadi 2 semester buat S2. Nah, makanya di sini gue jelasin 1 sampai 2 tahun. Terus sedangkan untuk S3 itu rata-rata 3 sampai 4 tahun. Sama halnya dengan S2 tadi, ada negara yang nerapin 3, ada negara yang nerapin 4. Kalau di Indonesia rata-rata 3 tahun, tapi gue kemarin sempat lihat di Korea, Jepang itu mereka rata-rata minimal 4 tahun gitu. Oke, jadi lama kuliahnya kayak gini. Mata kuliah di TI apa aja sih? Nah, mata kuliah di TI itu ada 3. Kenapa ada 3? Sebenarnya nggak cuma di TI aja ada 3. Itu di setiap fakultas, di setiap prodi. Mata kuliah pasti ada 3. Atau minimal ada 2 jenis lah. Pertama mata kuliah wajib. Yang mata kuliah tersebut itu saling berkaitan dan akan membentuk suatu rumpun di mana katakanlah ketika kalian belajar teknik industri, mata kuliah itu tuh bakalan masuk semua di teknik industri. Ketika kalian belajar kalkulus 1 nanti juga akan berkaitan dengan kalkulus 2, terus berkaitan dengan statistika industri 1 dan sebagainya. Sedangkan mata kuliah 2 ini lebih ke arah mata kuliah kebijakan prodi. Bisa jadi seperti itu. Jadi prodi kalian misalkan teknik industri, terus di situ unggulnya mungkin di quality, terus ada juga yang unggulnya di ergonomi dan sebagainya. Itu biasanya nanti ada mata kuliah khusus dari prodi itu. Nah, yang ketiga itu ada mata kuliah tambahan 2. Itu biasanya kebijakan kampus. Katakanlah kayak kemarin gue S1 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Itu gue belajar tentang kemuhammadiyahan, akidah akhlak, dan bahasa Arab dan sebagainya. Itu mata kuliah tambahan 2 gue masukin di situ. Nah, kalau buat teman-teman yang kepo, mata kuliah wajib itu apa aja? Beberapa mata kuliah wajib itu diantaranya ini nggak gue sebutin semua, hanya beberapa aja. Dan nanti bakalan gue bahas mendetail satu persatu di video gue selanjutnya yang bakalan gue bikin. Pertama ada matematika, ini mata kuliah wajib ya. Matematika, terus juga ada teori probabilitas, kalkulus juga sama dengan matematika. Terus juga kalkulus biasanya bakalan ada dari semester 1 sampai semester 5 kalau gua waktu itu. Terus juga ada matriks ruang dan vektor, fisika dasar, kimia dasar, gambar teknik, mekanika teknik dasar, statistika industri, elektronika industri, psikologi industri, proses manufaktur, praktikum perancangan sistem terintegrasi, analisis biaya, pemodelan sistem, rekayasa sistem kerja, pengendalian dan penjaminan mutu, terus juga ada perencanaan dan pengendalian produksi, otomasi sistem produksi, ekonomi teknik, sistem produksi, keselamatan dan kesehatan, lingkungan kerja, terus juga ada organisasi dan manajemen perusahaan industri, terus juga proyek rekayasa interdisiplin, terus juga perancangan tata letak fasilitas atau pabrik, sistem ERP, pemodelan, stokastik. Itu merupakan beberapa mata kuliah wajib yang ada di teknik industri. Dan itu nggak apply di setiap kampus, dalam artian bisa beda kampus juga beda
mata kuliah wajibnya dan juga mata kuliah tambahan lainnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, kampus terbaik ala teknik industri. Nah, di sini bakalan gue bagi dua, kampus terbaiknya yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Ini nggak gue cakup semua, gue cuman ngambil yang merupakan apa ya, kampus yang menurut gue bagus dan juga emang reputasinya juga nggak diragukan lagi. Kalau di Indonesia itu sebenarnya kita ada 10 besar kampus teknik industri terbaik. Yang pertama itu, di urutan pertama itu ada Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang merupakan peringkat 507 dunia. Sebagai disclaimer, ini gue dapat dari internet ya, yang terbaru. Oke, terus yang kedua itu ditempati Universitas Andalas, yang mana Fakultas Teknik Industrinya itu ada di urutan 520 dunia. Urutan ketiga ada ITB sebagai peringkat 552. Nah, selanjutnya ada IPB, ada Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Syah Kuala, Universitas Diponegoro, UGM, dan juga Telkom University. Keren Telkom bisa masuk di salah satu Universitas Teknik Industri terbaik di Indonesia dan juga dunia. Urutannya dia juga termasuk di urutan 633. Kemudian kalau di luar negeri itu pertama ada MIT atau kita nyebutnya Massachusetts Institute of Technology, terus juga ada Stanford, dan juga ada ETH Zurich. Jadi buat kalian yang pengen menguasai keilmuan teknik industri, beberapa kampus ini bisa jadi acuan buat kalian semua. Gue doain semoga kalian masuk di salah satu kampus itu. Kalau kayak gue kemarin, gue teknik industri Universitas Indonesia, dan karena gue program double degree, gue kemarin itu masuknya di IMT Atlantic gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan berkaitan dengan gue banget. Engineer pesawat tapi kok lulusan TI? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Kenapa gue dulu ngambil teknik industri? Karena teknik industri itu penggabungan dari semua teknik, penguasaan dari keilmuan dari semua jenis teknik yang ada, yang merupakan optimasi dan improve dalam suatu lini proses dan bisnis dalam manufaktur dan juga dalam suatu industri, di mana di dalamnya ada sistem produksi, sumber daya manusia, mesin, peralatan, dan ekonomi dan juga manajemen. Makanya gue ngambil teknik industri karena ketika gue bekerja di bandara, khususnya gue sebagai aircraft maintenance engineer pada waktu itu, gue berpikir kalau ketika kita mau merawat suatu pesawat, di situ ada engine and power plant, ada mesinnya. Terus di situ ada electrical and instrument, dan juga radio. Terus juga ada cabin, ada structure. Ketika kita merawat engine and power plant, kita mau kuliah teknik mesin katakanlah. Oh iya, sebagai disclaimer, jadi gue mau cerita, gue masuk di perusahaan maintenance repair and organization di pesawat udara itu, waktu itu gue belum S1. Jadi ketika gue masuk itu posisinya gue masih SMA. Gue waktu itu training 2 tahun buat jadi teknisi pesawat udara. Nah di situ gue sempet bingung ketika gue udah mulai kerja, karena gue pengen kuliah. Gue bingung nih, gue harus ngambil kuliah apa gitu. Oke, jadi gitu. Secara singkatnya, gue waktu itu masuk ke tempat kerja gue itu gue masih SMA. Terus gue training selama 2 tahun buat jadi teknisi pesawat udara. Nah, di situ gue otomatis gue mau kuliah nih. Emang dari awal gue pengen kuliah gitu. Karena satu dan lain hal akhirnya gue harus kerja duluan. Nah, gue di situ nanya manajer gue, coba deh, Mas Yusuf kan bisa evaluasi di sini, kita lihat teman-teman kebanyakan yang diambil
buat nanganin engine and power plant, electrical and instrument, radio dan sebagainya. Itu kebanyakan kan dari sekolah yang mereka ngadain kedinasan. Terus mereka emang berfokus pada teknik penerbangan kayak STPI atau sekarang disebutnya TPI, terus juga ITDA, Poltek Bank Surabaya dan sebagainya. Intinya lebih ke kampus yang mereka itu fokusnya pada penerbangan. Sedangkan kalau teknik mesin atau teknik elektro, itu mereka fokusnya kan teknik mesin sama teknik elektro itu secara luas. Jadi kalau di pesawat nggak apply juga. Walaupun mungkin mereka bisa, mereka tahu basic-basicnya. Tapi berbeda dengan ketika mereka belajarnya di politeknik penerbangan gitu. Nah makanya dari situ gue ngambil teknik yang apply to all gitu. Jadi tekniknya dapat, manajemen juga dapat, dan intinya semua tercakup. Nah, itu teknik industri yang terbaik. Jadi menurut gue emang teknik industri itu paling tepat. Dia nggak cuman hanya bisa di manufaktur atau pabrik, tapi juga bisa di semua lini bidang. Termasuk di HR, termasuk di... Bahkan gue sekarang kerja di bagian finance. Tetap di MRO juga, tetap di tempat bengkel pesawat juga, tapi sekarang ke finance. Karena di situ evaluasi finance-nya juga mendalam dan juga gue harus tahu sistem dan cara kerja produksi perawatan pesawat itu kayak apa gitu. Nah, jadi buat kalian yang emang pengen belajar teknik industri, jangan ragu-ragu buat kepoin video-video gue. Jadi secara garis besar itu teknik industri itu sebagai pelengkap semua teknik yang ada, bukan di Indonesia, di dunia gitu. Teknik industri itu sebagai pelengkapnya karena dia belajar semua mata kuliah, belajar semua keilmuan gitu. Istilahnya kita tuh apa ya? Serabutan gitu. Jadi ngambil sana, ngambil sini gitu. Akhirnya buat optimalisasi dari suatu sistem dan cara kerja gitu. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang teknik industri atau yang ada yang pengen ditanyain, kalian bisa nanya di kolom komentar. Semoga mata kuliah atau sharing gua kali ini bermanfaat. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya silahkan, nanti insya Allah gue jawab. Dan gue bakalan bikin video minimal paling seminggu sekali minimal. Dan nanti bakalan gue bahas setiap mata kuliah yang ada di teknik industri supaya kalian tuh lebih dapat insight-nya, supaya kalian lebih paham dan juga lebih bisa memantapkan diri buat masuk ke teknik industri. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.